Ya, bicara soal penyakit COVID-19, kita ketahui bahwa kita bisa bagi penyakit ini menjadi beberapa tingkatan. Ya, pertama adalah pasien-pasien COVID-19 itu tanpa gejala begitu ya, asimptomatik. Kemudian yang berikutnya adalah dengan gejala ringan, kemudian mild ya, kemudian gejala sedang, moderate, dan berat, dan yang paling berat adalah critical ill. Jadi memang itu kondisinya sudah berat. Nah, berdasarkan studi-studi yang ada bahwa derajat ringan ini, derajat penderajatan ini juga menunjukkan prognosis atau perjalanan berikutnya penyakit ini. Maksudnya bagaimana? Jadi orang tanpa gejala itu jarang yang mengalami kematian misalnya, atau tingkat persentase sangat rendah sekali. Tapi pada pasiennya dengan critical ill itu angka kematian bisa sampai 80%. Nah, sekarang bagaimana dengan jumlah virus? Ya tentu di sini kenapa kok orang ada yang tanpa gejala, ada yang ringan, sedang berat? Memang banyak faktor. Ya, antara lain adalah faktor komorbid. Jadi semakin banyak pasien-pasien itu mempunyai penyakit penyerta atau istilahnya komorbiditas, maka risiko orang tersebut untuk mendapatkan derajat berat dan critical ill itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, pada orang-orang dengan tanpa penyakit penyerta, apalagi dengan usia yang muda, biasanya mereka itu akan mempunyai gejala yang ringan atau tanpa gejala. Walaupun di dalam tubuhnya masih ada virus. Nah, pertanyaannya kenapa kok jumlah virusnya masih ada pada seseorang tersebut? Nah, jumlah virus ini kan kita mengetahui bahwa proses pengambilan sampel itu melalui nasofaring, yang melalui hidung atau melalui tenggorokan. Nah, disebutkan bahwa jumlah virus yang paling tinggi itu adalah 1 hari sebelum gejala timbul dan 1 minggu pada saat gejala itu timbul. Dan semakin dengan perjalanan waktu, jumlah virus itu akan semakin rendah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal jumlah virus, misalnya pada saat suatu pengambilan, ya bisa saja sebenarnya virus itu sudah tidak ada gitu loh. Jadi yang terambil itu fragmen-fragmennya. Makanya mungkin juga sudah populer juga di tengah masyarakat yang kita bilang CT, ya, cycling threshold, ya, cycle threshold. CT itu menunjukkan kira-kira bisa memprediksi berapa besar sih jumlah virusnya begitu. Ya, nah oleh karena itulah apabila misalnya disebutkan CT-nya sudah di atas 35, ada kemungkinan bahwa sebenarnya yang diambil adalah fragmen-fragmennya. Ya, virusnya sendiri mungkin sudah mati. Jadi itu yang terjadi, bisa saja orang itu masih positif walaupun setelah 1 bulan dia mengalami infeksi tersebut begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi terhadap peraturan WHO yang terakhir ini, bahwa orang-orang yang apabila dalam 2 minggu dalam 2 minggu tidak ada gejala, maka dia sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Atau setelah 2 minggu dengan gejala, maka bebas 3 hari tanpa gejala. Jadi ini hal-hal yang memang harus menjadi perhatian. Kenapa seseorang masih bisa positif? Tapi sebenarnya apabila ini sudah lewat dari 2 minggu dan tanpa gejala lagi misalnya, ya kita bisa bilang sebenarnya tingkat penularannya udah sangat-sangat rendah. Terima kasih.